Assalamualaikum, hai semuanya. Nah, sekarang ini Ma abis pulang ya dari pasar. Seperti biasa belanja 2 mingguan. Jadi 2 minggu sekali belanjanya, nggak tiap minggu lagi. Dan ini tuh banyak banget yang Ma belanjain. Biasanya budgetnya itu 400.000 untuk 2 minggu. Tapi tadi udah dihitung-hitung sekitar 612.000 untuk belanjaannya aja. Belum tadi itu kasih uang jajan untuk yang bantu-bantuin mbak bawa ya. Biasanya kan ada yang bantuin bawa gitu. Nah itu nggak termasuk hitungan. Pokoknya untuk belanjaannya 612.000 yang di pasar tradisional. Tapi tadi pulangnya mampir juga ke Fitrinov. Fitrinov itu kayak swalayan gitu, minimarket tapi agak gede. Jadi ada 2 plastik. Nih, ini habisnya tadi tuh sekitar 217.000. Nah, jadi totalnya tuh sekitar 800 lebih ya. Di Fitrinov tadi mah beli ini wadah. Nah, jadi beli 2. Ini mereknya Lion Star. Jadi untuk satunya itu harganya 17.000. Nggak kelihatan ya. Dia kalau pakai kamera depan kurang fokus gitu kalau dideketin. Pokoknya 17.000 satunya. Nah, terus beli kaldu jamur. Kalau di Lotte Mart dulu itu pernah ada kaldu jamur, tapi sekarang nggak tahu kenapa nggak ada. Udah beberapa kali belanja di situ. Dan ini beli di Fitrinov, tapi adanya yang gede, yang sedangnya tuh nggak ada. Yang biasanya beli itu yang 200 gram ya, kalau nggak salah harganya 20.000 sekian gitu. Tapi ini tuh harganya 50.500. Ini yang 400 gram. Nih, 50.500. Terus juga beli saus karena waktu di belanja bulanan kemarin itu nggak beli saus, lupa ya. Tuh ini harganya 9.900 extra pedas. Mak biasanya suka beli yang Indofood. Terus yang di Fitrinov lagi nih, beli celana untuk Ade Al. Oh ya, ini kuncitan. Ikat rambut 2.500. Terus ada celana panjang untuk tidur sama celana mainnya yang pendek untuk ganti-ganti. Biasanya kalau pup gitu kan suka ganti celana ya. Nah, ini kalau ini ukuran L, ini isi 3. Celana pendek. Nih 1 2 3. Ini harganya 28.500. Terus yang ini celana panjang isi 3 juga. Nih, tuh. Jadi kalau ini tuh untuk tidur malam, biasanya kan dingin ya. Kalau ini 45.000. Tuh. Terus yang terakhir di Fitrinov beli ini makanan kucing. Jadi biasanya tuh emang gak punya kucing ya, tapi suka ada kucing yang datang, mungkin kucing liar gitu ya, atau nggak ada pemiliknya gitu, suka ke rumah gitu. Jadi biasanya itu kasih makanan yang ada di rumah kayak ikan, ayam gitu. Pernah suatu saat itu nggak ada makanan, jadi dia datang, kasihan aja gitu ya. Jadi suka ngomong sendiri sama kucing, maaf ya cing, nggak ada apa-apa di rumah gitu. Jadi keinget aja tadi di Fitrinov. Sebenarnya pengen beli di Lotte Mart waktu itu ya, cuman nggak ketemu, nggak tahu di mana tempatnya. Jadi pas tadi itu sengaja ke Fitrinov untuk beli ini sebenarnya, tapi ngerembet ke yang lain. Biasa lah ya. Nah, ini tuh harganya 23.600. Semoga kucingnya suka ya. Tuh. Suka banget kesini kalau nggak sore, siang gitu. Pokoknya tiap hari kesini terus. Dan itulah yang di Fitrinov. Ya, 200.000, 217.000. Nah, lanjut kita yang di pasar tradisionalnya. Nah, untuk yang di pasar tadi di tempat yang pertama ada 2. Ini total belanjanya 102.000. Nah, 102.000 isinya apa aja? Telur sekilo 25. Tuh, jadi lupa ya, seharusnya beli di Lotte Mart aja waktu itu. Di Lotte Mart 23 ribuan gitu. Tapi ini 25 di pasar sekilo. Ini tuh untuk ete popi, jadi sebagian barang
Ada yang titipannya teh Popi, makanya ini sampai 600 ribuan gitu. Terus kerupuk 1 kilo 20.000 yang biasa mak beli kerupuk udang. Biasanya kan beli setengah-setengah, tapi ini sekilo aja langsung sekaligus kilo. Dan ini juga titipannya teh Popi nih, Indomie rebusnya 10, Indomie gorengnya 10. Jadi dua ini 20 ya, 20 biji 10 10. Harganya 50.000. Satunya 2.500. Ini terus ini sagu tani 7.000. Nih, biasanya mak kalau bikin pempek pakai ini. Terus apa lagi? Udah ya, nggak ada. Nah, jadi di toko yang pertama kali mak datang di pasar ini 102.000. Lanjut di toko yang kedua adalah ini nih, satu barang, satu plastik. Jadi isinya itu ada, ini juga ada yang punya teh Popi ya, kayak ini nih titipannya teh Popi. Cabai merah seperempat 10.000. Ini juga seperempat 10.000. Nah, ini titipannya teh Popi. Mana tadi telur tadi? Ini, terus mie tadi kita pisahin dulu. Nah, ini ya. Terus ada ini putren atau jagung muda, ini seperempat 5.000. Ini cabai hijau tadi seperempat 10.000 apa ya, atau 15.000 mah juga lupa. Pokoknya satu ini tuh, satu toko ini harganya 110.000 ya. Nah, ini daun bawang, ini tuh seperempat 6.000. Terus ada cabai rawit juga tadi seperempat 10.000. Tadi untuk teh Popi, ini seperempat untuk emak. Terus ini cabai merah juga seperempat 10.000. Terus ini ada kemiri. Ini lupa harganya 4.000 apa 5.000 ya. Pokoknya lupa deh. Nah, terus ada ini tomat 4 biji. Ini 3.000. Terus ada bawang putih seperempat 8.000. Ada kol seadanya, ini 8.000. Ada timun, ini 6 on 4.000. Wortel setengah 5.000. Terus ini labu siam, nggak tahu dua ini kayaknya sih 4.000 kalau nggak salah, ingat 4.000. Dan terakhir kentang 1 kilo 14.000. Nah, jadi ini satu toko. Ma itu belanjanya di pasar Halim ya teman-teman. Jadi pasar itu tuh terkenalnya memang mahal-mahal. Cuman ya gimana ya, namanya juga kita udah nyaman gitu belanja di situ. Walaupun di pasar lain banyak yang murah-murah, tapi karena kita udah nyaman jadi ya udahlah belanja di situ aja. Sama lah halnya kayak kita udah nyaman sama seseorang gitu ya, mau di luaran sana banyak yang ganteng juga tetap ya kita pilihnya yang nyaman itu tadi ya. Asik. Oke, ini satu toko udah. Lanjut dari situ tadi mah ke ayam. Jadi mah itu nginget-nginget ke lokasi yang pertama ya, jadi biar inget aja harganya gitu. Nah, kalau ayam tadi, ayam mana tadi? Nah, ini dia ayam seplastik, ada 3 ekor yang ukuran besar itu 35.000 satunya. Terus sama ayam filet yang dada setengah kilo. Pokoknya semua ini habisnya 140. Ayamnya 3 ekor, dada filetnya setengah kilo. Nah, jadi yang 1 ekornya itu untuk teh Popi, sisanya untuk di rumah ini. Jadi kurang lebih bisa sampai 2 atau sebulan mungkin ya. Stok untuk lauk pauknya, protein hewaninya mungkin gitu. Yang penting yang pasti itu 2 minggu sekali deh belanjanya, karena yang dibelanjain di pasar itu ya kayak tadi
bumbu-bumbu sama protein hewani. Kalau sayur-sayur hijau-hijau bisa lah ya kita belanja di warung, karena warung juga dekat rumah. Yang utama adalah ini, bumbu, lauk pauk, protein hewani. Oke, udah ya, ini ayam pokoknya. Terus ini ada kikil, emak beli 10.000, setengah lebih. Terus nah ini juga titipannya Teh Popi, ini tuh teri basah. Ini Popi suka sama ini, Nenek Uci juga nih. Ya Allah, kangen Nenek Uci, dia suka banget beli ini. Hancur ya, hancur nggak sih? Nih, kalian tahu nggak sih teri basah? Nih, dia terinya kayak gini ya, pokoknya yang basah gitu. Tuh, nah ini punya Teh Popi. Terus lanjut, habis dari ayam tadi ke ikan. Nah, ikan juga ada satu plastik yang emak beli untuk bapak mertua. Nah, jadi ikan satu plastik ini, ikan emas itu harganya 45.000, 1,5 kilo. Tuh ya, di sana tuh memang mahal-mahal ya. Cuma nggak apa-apa, kita nyaman di situ. Sama ikan nilainya sekilo pas itu 35.000. Jadi 45 sama 35 80 ya. Nih, jadi ikan 80. Terus tadi beli ini apa? Oh, santan. Ini mah masukin dulu ke freezer ya. Ini santan harganya 5.000. Takut basi. Nih ya. Udang harganya setengah kilo 40. Tuh, kalian bersyukur ya belanja di pasar yang murah-murah, karena itu suatu keberuntungan. Di sini yang murah pasarnya itu ada, tapi jauh. Nih, tahu 15.000 6. Ini yang ukuran besar-besar. Nih, pokoknya ini satu tempat 20.000. Jadi ini 15.000 tahu, yang ini 5.000, tempenya 3.000, sama togenya 2.000. Dah, aman. Sisa itu ada 2 lagi kosong, jadi 2 lagi ya. Teri Medan seon 15.000. Dan terakhir cumi-cumi bukan 1 kilo, setengah kilo tadi 35.000. Dan habis ya untuk belanjaan 2 minggunya. Terus tadi itu beli empek-empek 10 biji. Terus ada satu lagi nih yang di kantong hijau, itu ada apa namanya, ini kemangi. Ini satunya 2.000, mah tadi beli 2, 4.000 jadinya ya. Sama kacang panjang, satu ikatnya itu 3.000, jadi beli 2, 6.000. Jadi semuanya 10.000, 6 sama 4. Oke, jadi inilah yang mau belanjain kurang lebih sama di Vitrinov tadi 800 sekian, mungkin 850 ya. 217 ditambah 612, 829.000. Oke, lanjut, mau beres-beres semuanya. Oke, jadi ini untuk ayamnya udah selesai ma ungkep, ayam untuk Teh Popi sama untuk ma juga. Tapi di sini untuk ayamnya ma simpennya di kulkas bagian bawah, nggak di freezer. Karena freezer itu isinya udah penuh semua sama ikan-ikanan yang mentah ya. Kalau untuk ayam ini kan udah diungkep, masih aman lah ya untuk 1 atau 2 hari di kulkas bagian bawah. Kalau nanti pesanannya Teh Popi sama bapak mertua udah anterin, barulah nanti yang ayam ini taruh lagi di freezer. Terus ini juga yang kerupuk sama sagu udah taruh di toplesnya masing-masing. Dan ini semua alhamdulillah udah beresin. Untuk cabai dan sayur semuanya itu nggak ada yang cuci kecuali tahu. Kalau untuk tahu dicuci ya, terus direndam pakai air mateng kalau emak. Dan untuk masak itu biasanya itu 1 kali aja dalam sehari masaknya. Jadi misalkan subuh nih masak, sekalian untuk bekalnya Pak Su. Jadi ya udah siang dan malamnya nggak masak lagi, kecuali
Kalau misalkan itu makanan untuk sarapan dan makan siang, biasanya kalau misalkan untuk makan malamnya habis, ya udah dadar telur aja gitu, yang simple-simple aja. Tapi biasanya makanannya itu bisa sampai malamnya. Kalau misalkan mah nggak sempet masak di subuh hari atau pagi hari, masaknya itu biasanya siang hari. Jadi untuk makan siang sama makan malam. Kalau untuk sarapannya biasanya sih nasi goreng gitu atau telur dadar tadi. Pokoknya yang simple-simple juga. Jadi nggak terlalu ribet sih kalau soal makanan ya. Dan juga lebih seringnya itu kalau masak cuman satu macem, paling banyak pun 2 macem. Kalau satu macem itu biasanya komplit gitu. Misalkan kayak kemarin waktu itu bikin video yang masak santan itu satu macam tapi komplit ya, ada sayurnya, ada lauk pauknya. Nah udah cukup gitu aja. Tapi kalau misalkan masak yang bening-beningan atau berkuah yang nggak ada lauk pauknya, biasanya ada lawannya itu yaitu lauk pauknya yang sambal gitu. Makanya di sini cukup untuk 2 minggu bahkan bisa lebih karena memang untuk masak nggak banyak macem. Biasanya juga Pak Su kalau mau masak atau mau masak itu suka mesen nggak usah banyak-banyak macam, masaknya satu aja udah cukup. Jadi biasanya kalau nyambal ikan ya udah yang dibawa sambal ikannya, sayurnya kadang kan nggak dibawa gitu. Makanya sayang banget kalau masak itu banyak-banyak, kecuali sayur untuk sekeluarga kayak misalkan yang nggak pedas biar anak-anak juga bisa ikutan makan. Nah itu agak banyak nggak apa-apa, jadi sekeluarga juga habis. Dan kalau misalkan nggak pedas barulah mak masak lauk yang ada pedes-pedesnya gitu, atau mak itu nyetok sambal tersendiri mak taruh di kulkas bagian bawah. Jadi kalau misalkan mak masak yang nggak pedes-pedes bisa comot sambalnya yang ada di kulkas. Simple ya. Dan itu ya ada makanan kucing, semoga kucingnya suka dan nggak kenapa-napa, nggak sakit, amin. Nah untuk makan siang karena memang udah capek banget ini badannya, jadi cuman goreng ayam aja. Ini untuk satu keluarga makan ayam goreng doang. Dan ada satu lagi, ini dia. Jadi ini udah mak cuci, tinggal dipotong-potong aja sesuai selera emak. Terus nanti tinggal disimpan di freezer. Dan ini ya, tuh ini tuh sebenarnya bekas ngirisin kunyit. Tuh udah dicuci tapi belum hilang banget ya, tapi nggak apa-apa deh. Besok-besok juga hilang. Nah ini dia udah mau potong-potong sesuai selera, terus tinggal ditutup aja dan simpennya di freezer. Nanti digoncang-goncang atau dikocok-kocok gitu supaya nggak menyatu satu sama lain. Biasanya mah untuk goncang-goncang atau untuk ngocok-ngocoknya itu keesokan harinya ya, karena di sini freezernya penuh, jadi belum tentu semalaman dia tuh beku. Jadi nunggu beku dulu. Biasanya sih besok paginya atau siangnya, terus ambil keluarin, tinggal dikocok-kocok gitu yang kuat, yang kenceng. Pastiin kalau dia tuh buyar gitu atau nggak nempel satu sama lain. Nah ini ya, tadi kan udah penuh, itu tuh isinya yang sebelumnya adalah daun bawang juga, tapi tinggal sedikit lagi dan keluarin, pindahin ke situ dan penuh lagi. Alhamdulillah ya, freezernya penuh, jadi aman untuk 2 minggu ke depan, bahkan bisa lebih. Dan ini tuh stok bumbu dasar merah. Sebenarnya emak itu pengen bikin bumbu dasar putih karena udah kehabisan, tapi ngelihat ini situasi dan kondisi freezer yang penuh, kayaknya nanti aja bikinnya ditunda sampai nanti ada satu ruangan yang untuk stok bumbu dasar putih. Dan ini dia, alhamdulillah, walaupun nggak banyak ya stok untuk sayur-sayurannya. Jadi biasanya kalau untuk 1 minggu ke depan itu pakai yang ada aja sayurnya di rumah. Dan untuk tempe mas simpen di laci yang bagian atas itu, jadi 1 minggu alhamdulillah masih awet. Itu telur juga banyak, alhamdulillah aman, karena Mas Iki makannya hanya itu, telur ayam gitu aja terus. Alhamdulillah ya, pokoknya alhamdulillah kita bisa makan untuk 2 minggu ke depan. Ini ayam gorengnya juga udah mateng tuh ya, jadi cuma berapa iris ini, cukup lah untuk berlima. Nah ini ya, nggak begitu garing-garing banget gorengnya, karena Mas Iki nggak suka yang terlalu garing banget. Nah jadi makannya cuma dicocol saus aja ya. Oke, jadi sekian dulu ya untuk video kali ini. Terima kasih untuk kalian yang udah nonton. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan perbuatan. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum, bye bye.